Ya, what's up guys, balik lagi di Rizky Punya Cerita. Jadi kembali hari ini gue masih berdua dengan istri gue ya. Karena kita ingin share ya beberapa pengalaman yang mungkin bisa kita share ya kepada kalian yang mungkin juga suka jalan-jalan, terutama dalam hal ini pingin atau sudah pernah jalan-jalan ke Jepang. Jadi konten kali ini bentuknya share aja dan mudah-mudahan juga share yang akan kita bagi ke kalian ya. Share yang kita bagi ke kalian apa itu ya. Jadi mudah-mudahan tetap bermanfaat buat kalian. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai satu toko spesifik khusus yang ada di Jepang, dan ini ada di mana-mana di seluruh Jepang ya, yang namanya adalah Don Quijote. Nah, opening di episode. Nah, yang namanya Don Quixote, sebetulnya ejaan Inggrisnya itu Don Quixote. Don Quixote. Iya, itu Don Quixote itu kayak ada artinya nggak sih itu? Itu tokoh Don Quixote itu ya, sebentar ya. Oh. Kita tuh cari nih ya. Gue coba cari ya yang namanya Nah, ini dia. Novel Don ya. Quixote. Don Quixote. Don Quixote ya. Novel by Miguel de Cervantes ya. Jadi namanya diambil dari sebuah novel apa nih? Latin ya. Nah, jadi ini namanya ini, dan gue terus terang juga waktu pertama kali di Jepang itu gue nggak tahu kalau gue kira namanya literally Don Quixote, tapi ternyata enggak. Jadi ternyata dari Don Quixote ya. Don Quixote ya. Don Quixote. Ya pokoknya Don Quixote. Don Quixote itu dia ya. Susah ya jalannya. Oh, jadi dia itu adalah sebuah novel karya Miguel de Cervantes. Ya, yang diterbitkan pada tahun 1612, jadi udah lama ya. Nah, jadi intinya itu gue juga nggak tahu bagaimana ceritanya si toko ini mengambil nama Don Quixote, itu juga terus terang gue juga nggak tahu. Cuma intinya diambil dari nama novel, dan ini ada tersebar di seluruh Jepang, dan harusnya kalau lo ke Jepang dan lo nginep di sebuah tempat dimanapun tempatnya, harusnya di tempat terdekat kalian tuh ada Don Quixote harusnya. Nah, bedanya cuma satu, besar atau kecil. Karena ada Don Quixote yang gede banget namanya Megadon, ada Don Quixote yang biasa aja tapi lumayan gede tapi namanya tetap Don Quixote, ada juga Don Quixote juga yang kecil, dan ini memang benar-benar dibagi beberapa tempat gitu ya. Oh gitu, aku malah baru tahu. Jadi gitu. Jadi kalau lo ada di part sebuah yang terpencil, Don Quixote ada, tapi tidak sebanyak, koleksinya tidak sebanyak Don Quixote mungkin yang kalau dalam hal ini misalnya di Tokyo tuh ada di Kabukicho tuh ada di Shinjuku, di Shibuya ada Megadon juga, atau di beberapa tempat kayak di Osaka ya, kapan hari kita ke Osaka itu juga ada juga. Jadi ada banyak juga. Nah, jadi apa yang menarik dari Don Quixote? Oh, aku langsung ditembak. Apa yang menarik? Yang menarik dari Don Quixote adalah karena aku bukan tipe orang yang suka belanja. Di Don Quixote itu kita nggak perlu kemana-mana, hanya perlu ke satu tempat, kita bisa dapat apa aja keperluan yang kita pengen. Sebut apa? Video game. Video game. Atau ada nggak? Jangan video game dong. Yang ada, tapi video game ada loh. Video game ada. Walaupun nggak banyak tapi ada loh video game. Maksudnya ketika lo pengen nyari PS4 di situ ada loh jual PS4 ada. Terus kamu apa misalnya? Kosmetik, skincare ada, semuanya ada. Skincare itu termasuk branded nggak sih? Skincare dari SK itu sampai Senka yang drugstore ada. Oh, jadi dari top tier? Dari high end sampai yang middle drugstore ada. Ada juga? Ada. Oke, terus apa lagi? Jajanan udah pasti ada ya, jajanan buat oleh-oleh lengkap. Apa yang aneh? Kaos kaki, celana dalam ada. Oh ya, itu jelas ada. Celana pendek ya. Ya. Baju-baju cosplay sederhana juga ada tuh. Ya, pemada. Terus kalau mau beli souvenir, oleh-oleh berupa souvenir kayak jam tangan ada. Tas yang otentik Jepang, atau kipas bambu gitu. Ya, itu ada. Banyak banget ya. Maksudnya kayak sumpit-sumpit itu yang pokoknya yang sifatnya souvenir itu ada juga, dan itu satu lantai sendiri tuh ya, jadi dibagi per lantai kalau nggak salah kan ya, lantai berapa itu apa, lantai berapa itu apa ya. Ya, seingatku tuh yang paling bawah pasti kalau Megadon itu kayaknya ada makanan deh. Tapi yang Don Quixote yang kecil pun ada makanan, tapi nggak selengkap yang Megadon. Jadi nggak semua Don Quixote tuh kayak nyajiin bento, jualan bento tuh nggak semua Don Quixote. Tapi waktu kita ke Ota, ada juga temen kita yang beli bento di Don Quixote yang kecil. Iya, ada. Tapi di Osaka kayak nggak ada yang jualan bento deh. Tapi memang sebetulnya bento nih bento yang fresh ya, yang
Oh, yang dimakan hari itu ya? Iya, langsung. Dan kalau udah malam di diskon nggak sih kalau udah malam? Ya nggak tahu. Aku nggak pernah beli bento. Soalnya kan kalau bento itu kalau di Jepang itu kan kalau misalnya bentonya Pak di convenience store itu kan kalau udah malam kan biasanya agak di diskon tuh karena Mungkin udah ya. mau masuk masa basi kan. Terus apalagi yang kamu beli di situ ya? Pokoknya apapun yang berhubungan dengan adult juga ada ya, kayak vibrator Kamu gitu beliin anak buah kamu Oh oleh-oleh iya, gitu iya. juga di Kayak gue beliin apa namanya souvenir Tenga gitu tuh banyak tuh yang kayak Iya, iya. Itu Oh tuh iya, banyak sama itu sex toy. ya sex toy itu ada Iya. banyak juga Iya. termasuk kayak yang aneh-aneh deh kayak misalnya kayak baju dominatrix gitu juga ada juga loh. Apa tuh? Dominatrix tuh yang ini yang buat pecet-pecet gitu loh. Oh, iya. Itu maksudnya sampai the weird things itu ada di situ gitu. Ada. Tapi Karena dikasih korden gitu ya. iya dikasih korden ini nggak boleh masuk kalau yang belum cukup umur. Terus mainan buat bocah juga Iya. banyak juga mainan kayak kemarin gue beli mainan Ultraman, Kamen Rider itu juga ada juga di situ. Tapi banyak banget. tapi penampakannya Don Quixote tuh kayak ngebayangin Mangga 2 yang serame itu ya. Tapi nggak tahu kalau pandemi kayak sekarang. Iya. Dan itu namanya lorongnya tuh turis sempit. semua loh kan? Turis semua bukan Iya. sih? Kan? Iya. Mostly turis gitu loh. Dan biasanya yang belanja sampai 2 kartu orang Indonesia. Atau Filipina. Artinya Soalnya waktu aku ngantri juga yang lagi ini kok bahasanya bahasa Indonesia Iya. gitu ya. Oh, yang di Sibuk. bagian. Packing Ki, pakai dus. Nah, itu dia. Dan satu lagi dari Don Quixote juga karena sekarang Don Quixote udah jadi destinasi turis kalau buat beli souvenir. Yes. Itu udah ini juga apa namanya tax free. Hmm. Udah tax free. Dan tax free-nya di tempat, tinggal nunjukin paspor. Oh iya. lo udah Jadi ya, setelah ngantri di kasir, kita bakalan ngantri lagi untuk redeem Iya. redeem tax-nya tuh lo bakal dapat redeem tax. Jadi lo nggak perlu kalau di beberapa kan kayak waktu itu kita ke Korea itu kan harus ada redeem center sendiri kan kalau mau beli Di tax free airport tax free waktu itu. di airport itu kan agak rese kalau itu kan jadi harus ke airport lebih dulu lah dan segala macam. Kalau ini di tempat juga udah bisa. Dan Ya. mostly sekarang juga di Jepang rata-rata semua toko ya, Uniqlo. kayak Uniqlo dan lain pokoknya yang kira-kira ini destinasi turis deh. Enggak juga, aku ke Lush yang tempat Lush yang kecil. Kalian mungkin tahu Lush itu kayak natural skincare gitulah. Oke, ada Itu juga skincare namanya Lush ya. Ya. LUSH ya. Ya, nunjukin paspor juga harganya bukan harga orang Jepang. Oh, oke. Karena ini juga jadi kalau misalnya kalian di Jepang itu kalau kita mau nyari oleh-oleh terutama kalau tadi kan kita secara umum ya ada Don Quixote itu udah banyak banget tempat dari lo mulai KitKat itu berapa banyak KitKat bisa dengan berbagai macam rasa lo bisa aneh-aneh. KitKat rasa soda lah apa semua Rasa wasabi itu yang unik-unik. Jadi kalau lo misalnya beli sadage nggak ada dong ya. Jadi kalau misalnya lu pengen ke Jepang ngasih oleh-oleh KitKat, cari KitKat dengan rasa yang kayak tadi yang wasabi yang nggak dijual di luar Jepang itu bakal bagus banget nyari di Don Quixote. Ada banyak banget di situ. Terus beberapa snack aneh juga yang rasanya tidak ditemuin juga di convenience store. Ya. Itu Kayak juga, mochi-mochi yang lucu-lucu gitu. Iya, itu ada banyak banget dengan rasa-rasa yang aneh-aneh juga ada. Terus kayak tepak-tepak kayak gini-gini juga kan dijual juga nih kayak gini-gini nih. Itu kan dijual juga nih kan bisa di sana ya. Dan beberapa perlengkapan alat rumah tangga, aku sih pengen beli sebenarnya tapi bingung gimana bawanya kayak rice cooker lucu, apa sih yang cuman ada di Jepang Ki? Iya. Itu banyak banget apa ini motif-motifnya lucu kayak ada motif Hello Kitty lah, motif yang Totoro kawaii gitu lah. Itu ada banyak banget. Jadi kalau lo pengen kasih souvenir maksudnya daripada lo jauh-jauh gitu ya, nyari tempat souvenir dan belum tentu yang lo cari tuh bakal ada di situ dan atau lo ketika lo nyari souvenir di hari-hari awal lo berpergian di sana terus tiba-tiba lo terakhir baru nemuin Don Quixote, lo nanti nyesel gitu loh. Jadi lebih baik ketika lo mencari oleh-oleh udah mendingan lo langsung ke Don Quixote udah di situ. Jadi kalau nggak beli di awal pun yang penting lo tekin gue mau bawa ini harganya berapa udah. Sama mie instan sih gue suka banget beli mie instan juga banyak di situ, mie instan ramen dengan berbagai rasa juga ada banyak juga di situ ya. Terus apa lagi menarik ya? Ya itu bentonya. Bentonya juga ada juga. Itu bentonya cuma ada di Don Quixote. Bentonya maksudnya cuma ada di Don Quixote. Signature-nya Don Quixote kayak signature-nya 7-Eleven, signature-nya Don Quixote. Oke, itu juga ada juga di situ. Ada, ya maksudnya labelnya label Don Quixote, tapi ya makanannya sama kayak convenience store biasa, kayak misalnya kayak ada daging sama donburi, terus ada ramen, ada sushi juga. Berarti artinya kalau kita mau berhemat pun sebenarnya beli bento di Don Quixote bisa hemat juga tapi ya. Tapi rasanya sih emang. Kenapa rasanya? Enak. Rasanya biasa daripada di Yoshinoya. Oke, tapi Yoshinoya masih oke lah ya, maksudnya. Iya, lebih enak di Yoshinoya
Yoshinoya, maksudnya daripada beli bento di situ. Oh, gitu. Okay. Tapi maksudnya jangan ngecilin harapan kalian, tetap bisa dimakan dan enak gitu. Oke. Maksudnya kelasnya kelas Jepang, bukan kelas convenience store Indonesia ya. Kayak Alfamart gitu kan? Enggak. Kok jadi nyebutin merek ya? Artinya maksudnya secara kualitas makanannya pun masih enak. Masih enak banget. Oke. Jadi itu satu tempat yang mungkin kenapa jadi dibahas sendiri, karena kalau ngebahas ini sendiri di video tuh bakal lama, karena sebetulnya tempat ini benar-benar lu tuh literally bisa nemuin apa aja. Dan berapa lantai itu kan? Lu bisa ngabisin waktu berjam-jam kali di sini. Berjam-jam, dan aku pernah sampai pusing karena saking banyaknya orang dan banyak banget yang pengen dibeli, jadi ya jatuh-jatuh. Makanya sekali lagi kalau Don Quijote itu harus niatnya beli apa dulu ditentuin. Kalau enggak bisa mingling kemana-mana gitu. Dan lu tuh nggak selalu terbatas di Don Quijote, ada ini nggak ada semuanya ada. Iya. Tinggal tanya. Buku ada, majalah ada, game ada, lagi tadi souvenir ada, kosmetik ada. Majalah gitu ada nggak sih? Ada majalah adults gitu juga ada juga. Terus kayak skincare ada juga, peralatan rumah tangga ada, terus elektronik kayak beli speaker, radio, terus TV juga ada. Jadi elektronik juga ada. Jadi kayak buat alat buat shaving gitu juga, itu juga banyak banget ya. Jadi benar-benar ya lu ke situ dulu mendingan daripada lo ke tempat lain kalau lo nggak ada nyari barang yang nggak spesifik gitu. Misalnya kalau kita mau nyari sepatu gitu kan, itu kan spesifik ya. Kalau sepatu pasti ke ABC Mart kan tujuannya. Kalau sepatu kan kalau di Jepang tuh ada ABC Mart tuh paling kayak toko sepatu sini tuh kayak apa ya, kayak Planet Sports gitu kali ya, atau Atlas Food gitu ya. Yang umum di sana tuh namanya ABC Mart, dan lu juga bisa nemuin banyak ABC Mart di beberapa kota. Selain yang spesifik kayak gitu, sepatu biasa pun kayak sepatu buat lari biasa, sepatu buat apa sih yang buat misalnya buat kuli buat bangunan, itu mau ada semua, boots gitu ada semua juga di Don Quijote. Lo nggak perlu jauh-jauh, ada semua di situ. Apalagi pokoknya yang nggak lo pikirkan ada itu ada gitu. Jadi makanya apalagi alat tulis ya, semuanya juga banyak banget tuh yang buat potongan buku tuh. Pokoknya lo kalau ke Jepang, kalau mikir souvenir atau oleh-oleh, udah jelas tempatnya adalah Don Quijote. Tapi ingat, yang tadi Dita bilang juga, lo harus fokus mau kemana. Karena kalau nggak lo bisa kalap, dan kalau nggak lo cuma bisa pusing, cuma buat muter-muter lo mau nyari apa di situ, karena banyak banget barangnya. Banyak banget. Apalagi pilihan barangnya kayak milih KitKat rasa apa aja bingung coba. Iya makanya. Saking banyaknya rasa. Kayak gue beli bukan ini sini, kayak gue beli kartu baju Dragon Ball, ada baju Dragon Ball atau apa gitu yang anime, yang baunya anime, atau kaos-kaos Jepang yang lucu-lucu, yang tulisannya lucu lah, yang nyeleneh apa segala macam. Atau yang kamu beliin apa tuh yang buat sigit, yang tulisannya opai. Itu juga ada di situ gitu loh. Dan jangan, maksudnya untuk beberapa contoh kayak kaos itu jangan lo pikir murah gitu, itu juga sekitar 2.900-an yen, 3.000 yen, maksudnya nggak murah gitu. Cuma dibandingin lo beli di tempat lain di Jepang ya jauh lebih murah. Ya kalau di rupiah sih mahal-mahal juga gitu. Cuma intinya spesifik. Enggak kok, aku kalau beli skincare, jadi ada skincare yang drugstore gitu di kayak Matsumoto Kiyoshi gitu ya. Matsumoto Kiyoshi. Ya enggak sih. Kalau Matsumoto Kiyoshi mungkin lebih fokus skincare doang kali ya. Kosmetik. Kayak kosmetik juga ada deh kayaknya. Kosmetik dan skincare fokus di situ. Kayaknya gitu deh. Nah, kalau Don Quijote kan enggak kan? Iya. Jadi ada lantainya khusus untuk skincare dan kosmetik, tapi ada juga kasirnya tuh juga di tempat kasirnya biar lo belanja lagi. Di situ disediain kayak sunscreen di sebelah kasir ya. Jadi kita kayak pengen ngambil lagi gitu loh, Ki. Jadi kalau kayak di Alfamart kan mungkin ada rokok, ada permen, ada apa gitu kan yang di deket kasirnya. Kalau di Don Quijote itu ada sunscreen. Ini tuh jadi pengen ngambil, dan sunscreen itu kayak dijual kayak rokok gitu, serenteng gitu. Jadi satu renteng tuh isi 5 gitu. Jadi enak banget tuh buat ngoleh-ngolehin teman-teman cewek-cewek gitu. Oleh-oleh sunscreen waktu itu mereknya Biore yang belum ada di sini, tapi sekarang udah ada di Indonesia. Jadi itu guys ya. Jadi buat Don Quijote sendiri kita ngebahas hampir sekitar 20 menit ya, 15 jadi untuk Don Quijote. Dan sebetulnya ada banyak banget tempat-tempat yang model kayak begini, yang tempat kumpulan gitu ya. Bagi kalian yang suka sepatu tadi bisa ke ABC Mart. ABC Mart sih fokusnya di sepatu ya. Dan ABC Mart juga ada namanya ABC Mart Grand atau apa, gue lupa, yang khusus buat jual-jual sepatu yang limited edition juga ada di situ juga. Cuma intinya kalau toko sepatu tuh paling gampang nyari ABC Mart. Terus kalau lo cari kayak toko-toko second hand, nah itu juga bisa jadi souvenir juga ya.
Kayak kapan hari kita oh iya di ini di Dotonbori di Osaka kan? Ya. Dotonbori ada ya? Ya pokoknya di semua tempat juga aman nih, tempatnya sama kayak Don Quixote juga, namanya Book Off sama Heart Off. Ini ada dua tempat yang kalau Book Off itu fokusnya namanya juga Book Off, jadi fokusnya di buku-buku sama software game itu juga ada di situ juga. Jadi lo termasuk CD kapan hari kita beli CD musik itu kan cuma 100 yen yang buat anak-anak 90-an yang pengen kita ngerayain masa-masa keemasannya 90-an tuh ada semua di situ. Jadi lagu apa dari Backstreet Boys kesukaannya band-band British, band-band Amerika yang tahun 90-an itu dijual murah banget CD-nya, padahal padahal kalau di sini harganya tuh bisa dijual kayak ratusan ribu gitu, bisa 100.000, 200.000, tapi di sana itu 100 waktu itu juga nemu James, kalau ada yang tahu James itu juga ada di sana kan. Iya, banyak. Terus ada apa? The Cake ya. Ya pokoknya banyak banget ya band-band Britpop. Tapi ya emang limited gitu loh. Kadang cuma ada 2 kaset. Dan satu lagi bahasa Jepang. Beberapa tulisan which is nggak masalah kan, karena kita dengerinnya juga tetap. Cuma kalau buat beberapa kolektor mungkin tuh agak jadi masalah. Cuma intinya kita bisa beli itu jauh lebih murah. Situ juga buku kalau di Hardtop tuh kebanyakan yang berhubungan dengan hardware ya. Ini second ya. Ini second. Tapi second di Jepang itu jangan lu pikir second itu jelek gitu. Karena orang Jepang itu sangat lebih pintar ngerawat barang dibandingin kita. Jadi second-secondnya pun masih jauh lebih bagus dibandingin kalau kita beli second di sini. Jadi ujung-ujungnya gitu guys. BTW di sini yang komen ke channel ini cowok-cowok semua ya? Banyak kan ini. Oh iya. Enggak, soalnya aku juga tahu barang second hand, tapi aku nggak pernah kesana karena memang niatnya ke Jepang, nggak pernah pengen belanja. Ada barang-barang second hand yang branded banget kayak Louis Vuitton, terus ada kayak barang-barang desainer. Itu dijual juga di Jepang. Itu di mana? Mungkin kalian bisa komen. Nah itu aku nggak tahu, tapi teman-temanku yang kesana rata-rata ngejar itu juga. Bagus banget, masih rapih, masih bagus, masih mulus ya. Dan itu asli, beneran asli. Belum injek baja ya. Kayak buat kolektor ya, buat kolektor. Ya. Gue juga baru tahu sih, karena gue juga nggak pernah mencoba mencari itu gitu ya. Iya, dan aku juga nggak suka barang-barang branded, jadi nggak pengen kesana juga. Tapi banyak teman-temanku yang pengen punya barang branded dengan harga yang lebih murah, itu bisa. Kalau buat nyari barang second hand sih, gue rasa di Jepang tuh nggak cuma itu doang yang tadi gue sebutin, ada banyak banget yang bisa kalian explore juga ya. Balik lagi itu benar-benar kayak apa ya? Di sana tuh semuanya tuh kalau lo benar-benar mau mencari sendiri, dan tempat-tempat tadi kayak second hand itu, gue rasa nggak mungkin ada kalau lo ikutan tour gitu ya. Nggak bakal. Kalau tour paling mentok-mentok balik lagi ke itu tadi apa Don Quixote buat nyari souvenir paling, atau enggak karena pas lagi off time. Iya, pas lagi off time. Kalau kita ikutan tour kan biasanya sama turnya dibawa ke tempat oleh-oleh, dan itu pasti dan itu kan juga pasti bukan sponsor kan. Dan itu juga pasti bukan Don Quixote. Dan di dompetnya jauh lebih murah, bener deh. Karena gue pernah ini sendiri ya. Jadi ada satu souvenir yang gue beli di tempat oleh-oleh tuh harganya lumayan lah, sekitar 2.000-an yen. Tapi sampai di Don Quixote itu cuma 800 yen. Yes, benar. Itu banyak banget tempat kayak begitu gitu. Dan di Don Quixote jauh lebih murah gitu. Jadi gue rasa konten kali ini kita akan fokus membahas Don Quixote ya. Dan gue rasa apa yang gue dan Dita gambarkan mengenai Don Quixote dan tempat-tempat itu tadi belum cukup menggambarkan dengan keadaan real sebenarnya gitu. Karena literally lo bakal pusing banget kalau sampai Don Quixote, dan ketika lo nyampe kayak. Tapi kita ngebahas Don Quixote doang deh. Tadi ada tempat second hand, terus tempat second hand juga soalnya steamer. Kalau kita mau benar-benar nyari explore itu di tempat-tempat second hand itu bisa berjam-jam juga gitu loh. Jadi ini mungkin segmennya bukan ngebahas Don Quixote doang, tapi ngebahas toko yang benar-benar gede yang bisa ngejual apa aja. Dan mungkin bisa kalian explore instead kalian yang ngabisin waktu juga kalau kesana kan. Kayak 2 jam aja nggak cukup deh. Iya, yang apalagi yang second hand yang aku ditinggal tuh, aku di lantai mana, kamu di lantai mana. Itu lu bisa explore sendiri, satu lantai bisa sejam sendiri karena banyak banget yang lu bisa lo explore gitu. Apalagi bagi kalian yang suka pecinta Jepang gitu ya, tempat kayak Book Off, Heart Off itu bakal jadi tempat wajib buat kalian untuk mencari barang koleksian. Tempat-tempat kalian gitu, dibandingin kalau kalian pergi ke jadi sebelum pergi ke Akihabara lo coba cari dulu barang-barang di situ gitu ya, di Book Off atau dimanapun itu juga pasti ada gitu, barangnya pasti ada, gue yakin. Di Book Off jadi selain CD atau kaset musik ada apa lagi? Majalah ada, tapi second hand sih. Jadi majalah-majalah tua, majalah gadget gitu. Gadget ada beberapa gadget kayak HP itu ada juga. Alat elektronik cuma sedikit, tapi mostly banyak games. Oke. Banyak games. Tapi waktu itu juga kamu pernah ke toko yang gede banget tuh yang jual kayak
kayak manga, komik-komik manga itu di Ya itu di Book of itu. Di Book of juga. Itu di Book of juga. Oh. Gitu. Jadi banyak bukunya beneran literally banyak banget ya. Oke guys, jadi kurang lebih itu aja ya. Semoga ini sebenarnya sesi jadi benar-benar bagi kalian yang pengen ke Jepang, coba lo ke situ dulu deh. Tempat-tempat yang tadi gue sama Dita sebutin gitu ya. Tempat-tempat itu kalian wajib begitu sampai sebelum kalian mau kemana-mana, kalau kalian berpikir untuk membeli sesuatu, oleh-oleh atau apapun itu, sebisa mungkin kunjungi dulu tempat-tempat yang tadi gue sebutin. Setelah itu baru kalian bisa explore tempat yang lain. Dan gue jamin tadi apalagi di Don Quixote itu pasti jauh lebih murah dibandingin tempat yang lainnya gitu. Kurang lebih sih gitu. So itu aja untuk sesi kali ini yang ngebahas tempat oleh-oleh yang bisa kalian kunjungi di Jepang. Semoga tetap informatif buat kalian dan semoga kalian bisa memasukkan tempat-tempat tadi ke wishlist kalian apabila kalian pengen pergi ke Jepang setelah pandemi ini berakhir tentunya. Iya, hopefully ya secepatnya gitu. Oke guys, bersama gue Rizky dan istri saya Dita ya. Udah tadi ngomong ya. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya guys. Thank you and bye bye.